Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Albar Rosyid. NIM 5301002000180. Ya, di sini saya akan presentasi membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu para khalifah, pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala negara atau pemerintahan. Setelah Rasulullah wafat, meninggal tidak hanya sebagai seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah, namun lebih dari itu, beliau juga seorang kepala pemerintahan, harus ada yang menggantikannya. Maka setelah Rasulullah wafat, para sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor berkumpul untuk bermusyawarah mengangkat seorang pemimpin. Di antara mereka pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis. Sesudah wafatnya Nabi, inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jumlahnya ada empat orang, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Sesudah Ali bin Abi Thalib, para pemimpin umat Islam tidak termasuk Khulafaur Rasyidin karena mereka merubah sistem dari pemerintahan secara demokratis menjadi kerajaan, yaitu pemimpin didasarkan atas dasar keturunan seperti halnya dalam sistem kerajaan. Ya, khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama sudah wafatnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Gufah, dipanggil Abu Bakar yang berarti ayah dari seorang gadis, karena memang Abu Bakar mempunyai anak gadis yang bernama Aisyah yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang mula-mula masuk agama Islam. Mendapat julukan As-Siddiq karena dialah yang selalu membenarkan apa yang ada pada diri Rasulullah. Di antara para sahabat Nabi, dialah orang yang tertua yang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Dialah yang memahami Nabi saat berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Usianya 3 tahun lebih muda daripada Nabi. Melihat kedekatan hubungan dengan Nabi tersebut, maka para sahabat, baik sahabat Muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Nabi atau penduduk asli Makkah, dan sahabat Ansor, penolong atau penduduk asli Madinah, semuanya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama pada masa kepemimpinan. Usaha yang telah dilakukan Umar bin Khattab adalah menghadapi para pemberontak yang terdiri atas orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak membayar zakat.
Yang kedua, menghadapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau nabi palsu, seperti Musailamah al-Kadzab, al-Asfah, Tulaihah, dan Sajjah Tamamiyah. Yang ketiga, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan, mengingat banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan menghadapi orang-orang yang murtad. Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun, karena pada tahun 13 Hijriah Abu Bakar meninggal dunia karena sakit yang dideritanya dalam usia 63 tahun dan dikubur di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra Naufal al-Quraisy bin Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, berwatak keras dan pemberani, tetapi juga lemah lembut, sering menyamar sebagai rakyat jelata. Usaha Khalifah Umar bin Khattab antara lain pembagian kekuasaan Islam menjadi beberapa bagian atau provinsi, yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Hal ini memakin mengingat semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Pembentukan dewan-dewan pemerintahan seperti Dewan Perbendaharaan Negara atau Baitul Mal, daerah peradilan, Qadil Qudah, Dewan Pertahanan, dan masih banyak lagi. Penetapan tahun Hijriah yang dimulai penanggalannya dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, pembentukan urusan kehakiman dan pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan lain-lain. Memperluas daerah kekuasaan Islam dan penyebaran agama Islam ke beberapa daerah seperti Damaskus, Mesir, Babilonia, dan beberapa bekas jajahan Romawi Timur. Melihat keberhasilan Umar bin Khattab, banyak musuh dari negara lain yang hendak membunuh khalifah. Maka seorang tahanan perang pahlawan yang bernama Fairuz Abu Lu'lu' dari bangsa Persia dan menjadi hamba atau budak dari Mughirah bin Syu'bah sakit hati dan dendam kepada khalifah atas hancurnya kekaisaran Persia. Maka pada suatu hari, tepatnya pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ya, khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah putra Abdusyam bin Abdi Manaf, lahir pada tahun ke-5 Miladiyah di Makkah. Dia merupakan bangsawan Quraisy yang sangat kaya raya namun sangat dermawan. Oleh Rasulullah diberi gelar Zunnurain, yang artinya orang yang mempunyai 2 cahaya. Hal ini disebabkan karena Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah, yaitu dengan Siti Ruqayyah, dan kemudian setelah meninggal dunia Rasulullah kembali menikahkannya dengan putrinya yang
lain yang bernama Umi Kulsum. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman telah berusia 70 tahun. Namun demikian usaha dan jasa-jasanya selama menjadi khalifah sangat besar sekali bagi umat Islam, khususnya yang menyangkut usaha pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Melihat kondisi seperti ini, khalifah kemudian membentuk suatu panitia khusus yang bertugas membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf yang sama ejaan maupun bahasanya. Yang termasuk panitia ini adalah Zaid bin Thabit sebagai ketua, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris dan bin Hisam. Kepada panitia khalifah, Utsman berpesan agar berpedoman kepada hafalan para sahabat penghafal Al-Quran, dan jika terjadi perbedaan dalam dialek maka dikembalikan kepada bahasa atau dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek suku Quraisy. Panitia penyusun sebanyak 5 buah, masing-masing dikirim ke beberapa daerah seperti Syam, Kufah, Basrah, dan Mesir. Sedangkan yang satu tetap berada di Madinah untuk khalifah sendiri yang disebut Mushaf al-Imam. Di samping usaha pembukuan Al-Quran tersebut, Khalifah Utsman juga melakukan usaha perluasan daerah kekuasaan Islam, sehingga pada saat itu Islam mencapai Afrika, Tunisia, Sudan, Tripoli Barat, dan daerah Amerika. Khalifah Utsman menghadapi pemberontakan dari beberapa golongan, di antaranya adalah dari Kufah dan Basrah. Demikian juga dari Abdullah bin Abu Bakar. Khalifah dikepung oleh para pemberontak selama 40 hari lamanya, sampai akhirnya beliau dibunuh oleh para pemberontak Abdullah bin Saba pada tahun 35 Hijriah. Ya. Khalifah yang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Adalah anak dari paman Nabi Muhammad.